Kenapa ilmuwan percaya ada semesta lain? Ada beberapa jalur sains yang berbeda, secara independen, sama-sama mengarah ke kesimpulan yang mengejutkan. Semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Jalur pertama, inflasi kosmik, dan konsekuensinya yang tidak terduga. Teori inflasi kosmik adalah salah satu teori paling sukses dalam kosmologi modern. Diusulkan oleh Alan Guth pada 1981, ia menjelaskan mengapa semesta kita tampak begitu seragam, begitu datar, dan begitu besar. Sesaat setelah Big Bang, semesta mengalami ekspansi yang luar biasa cepatnya. Tapi saat para fisikawan mulai mengkaji implikasi matematisnya, mereka menemukan sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Model inflasi yang paling banyak diterima, yang disebut inflasi abadi, memprediksi bahwa proses ekspansi ini tidak pernah berhenti sepenuhnya di semua tempat. Di berbagai titik, ekspansi berhenti dan membentuk gelembung semesta tersendiri. Semesta kita hanyalah salah satu gelembung. Inflasi abadi pertama kali dideskripsikan oleh fisikawan Paul Steinhardt dan Alexander Vilenkin pada 1983. Tapi tunggu, disinilah cerita ini menjadi jauh lebih menarik. Paul Steinhardt, salah satu arsitek asli inflasi, kemudian berbalik arah. Setelah bertahun-tahun bekerja membangun teori ini, ia menyadari bahwa inflasi abadi dan multiverse yang lahir darinya bukan sekadar prediksi sampingan yang bisa diabaikan. Ia menyebut multiverse bukan sebagai fitur dari teori inflasi, melainkan cacat mendasarnya. Bayangkan, kata Steinhardt, kamu datang dengan teori yang menjelaskan kenapa langit biru. Tapi setelah disempurnakan, teori itu malah memprediksi langit biru, langit ungu, langit polkadot, semua sekaligus. Teori yang memprediksi segalanya, pada akhirnya tidak memprediksi apa-apa. Steinhardt kemudian menjadi salah satu pengkritik paling vokal dari inflasi abadi dan multiverse, dan ia tidak sendiri. Ini bukan debat pinggiran, ini pertengkaran di jantung kosmologi modern. Penting untuk dicatat, inflasi kosmik sendiri memiliki dukungan observasional yang cukup kuat. Pola suhu di radiasi latar kosmik cocok dengan prediksinya. Tapi inflasi abadi adalah ekstensi yang jauh lebih spekulatif, dan tidak semua fisikawan yang menerima inflasi kosmik juga menerima inflasi abadi beserta multiverse-nya. Jalur kedua, mekanika kuantum. Di level subatomik, partikel berperilaku dengan cara yang sangat aneh. Sebelum diukur, sebuah partikel bisa berada dalam kondisi superposisi, seakan-akan ada di banyak keadaan sekaligus. Saat diukur, ia memilih satu keadaan. Pertanyaannya,